Cek 1, 2, 3. Suara saya kedengeran ya? Oke. Suara saya terdengar kan ya? Dengar Pak, dengar. Oke, baik. Kemarin terakhir bahasan tentang persamaan logaritma yang kuadrat ya. Oh. Enggak, dari uang guru. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Baik, kita lanjutkan materi kita kali ini. Ini adalah materi terakhir sih sebenarnya. Yaitu pertidaksamaan logaritma. Nanti mungkin setelahnya kita harus bahas-bahas soal aja mungkin ya ke depannya. Pertidaksamaan logaritma hampir sama dengan persamaan, namun yang harus diperhatikan adalah di samping yang lain kita tungguin. Oke. Yang pertama di pertidaksamaan dulu ya, tentang pertidaksamaan logaritma gitu ya. Ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Bedanya di mana gitu ya. Nah, standar pertidaksamaan itu apa? Masih ada yang tahu kan? Pasti tahu lah ya, tanda pertidaksamaan gitu ya. Tanda pertidaksamaan itu bisa kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan, kan gitu ya. Itu adalah tanda pertidaksamaan. Nah, lalu yang membedakan antara pertidaksamaan dengan persamaan itu apa sih gitu ya. Konsep dasarnya tetap di persamaan, yang membedakan hanyalah tanda saja di sini gitu ya. Dan tanda ini perlakuannya tergantung bagaimana si basisnya gitu ya. Sekarang saya punya misalkan ini bentuk yang pertama. Kalau ada A log gitu ya, fungsi fx gitu kan, lebih dari gitu kan, A log gx gitu, maka hasilnya adalah fx lebih dari gx gitu ya. Lalu yang kedua, kalau ada A log fx kurang dari A log gx gitu ya, ininya adalah fx juga kurang dari. Nah, lalu yang ketiga, kalau ada A log fx gitu ya, terus ini lebih dari A log gx, maka hasilnya adalah fx kurang dari gx. Lalu yang keempat,
A log G fx gitu ya, kurang dari A log Gx, maka hasilnya adalah fx lebih dari. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama, kok kenapa tandanya sama di sini ya? Tandanya sama, artinya tidak terjadi perubahan. Kita perhatikan, jikalau ada sebuah pertidaksamaan dengan basis yang sama, maka hasilnya adalah numerus itu sendiri gitu kan. Sehingga ini semuanya fx lebih dari ini harus sama ya. Ini harus sama, ini A, ini A gitu. Yang membedakan kalau di sini lebih dari, maka ini juga lebih dari kan. Ini lebih dari, ini lebih dari. Kenapa bisa seperti itu? Ini terkhusus untuk, ini saya merahin ini, dua yang di atas ini. Ini terkhusus untuk A yang lebih dari 1. Jadi kalau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Tidak terjadi perubahan tanda. Lantas yang ini, untuk 3 dan 4, A-nya itu harus di antara 1 dan 0. Sehingga kalau misalkan nanti ketemu basisnya ini merupakan pecahan, maka tandanya berubah. Gitu ya. Misalkan 1/2, itu artinya ini tandanya berubah. Untuk yang ada sama dengannya gimana Pak? Ya sama aja, tinggal tambahin sama dengan gitu ya. Ini pertidaksamaannya seperti ini. Konsep yang harus dipegang adalah kalau basisnya lebih dari 1, maka tandanya tetap. Kalau A-nya atau basisnya di antara 1 dan 0, maka tandanya berubah. Contoh sederhana. Contoh sederhananya dulu begini. Kalau saya punya 2 log 2x min 4 gitu ya, lebih dari 3. Misalkan seperti ini. Nah, caranya gimana? Kita ingat materi yang persamaan. Nah, jadi ini. Kalau ada A log fx sama dengan C, gitu kan, kalau persamaan, maka fx sama dengan A pangkat C. Ya, ini noted-nya ya. Nah, begitupun dengan yang ini, kalau misalkan, ini kan bedanya hanya di tanda ini sama, ini tidak, gitu kan. Ini persamaan, ini pertidaksamaan, gitu ya. Nah, ini persamaan, yang itu pertidaksamaan. Nah, sama aja, cuman nanti yang membedakan perlakuan tanda pertidaksamaan ketika kita merubah ke dalam fx sama dengan A pangkat C. Dilihat dulu, ini, 2 ini masuknya basis yang mana? Lebih dari 1 atau di antara 0 dan 1? Ternyata dia lebih dari 1, sehingga ini tuh sama aja dengan 2x dikurangi 4, berarti tandanya tetap jadi A-nya 2, C-nya 3, kan gitu ya. Jadi 2x dikurangi 4 lebih dari 8. 2x lebih dari 8 ditambah 4, gitu ya. 2x lebih dari 12, x-nya lebih dari kita bagi 2 semua, yaitu 6. Ya. Jadi x lebih dari 6. Seperti itu. Contoh lagi yang lain misalkan, kalau saya punya misal 0,5 log misal ini adalah x plus 2, seandainya seperti itu, kurang dari atau sama dengan 2, misal seperti ini. Atau sorry, saya rubah 4 aja deh, 4 misal. Nah, sekarang kita lihat tandanya pertidaksamaan, basisnya 0,5. 0,5 ini masuknya kemana? Masuknya ke basis A di antara 0 dan 1, ya kan? Berarti kalau begitu perlakuannya gimana? Tandanya berubah gitu ya. Tandanya berubah. Sehingga fx-nya x plus 2, yang tadinya kurang dari, maka menjadi lebih dari atau sama dengan 0,5 pangkat 4 gitu ya. X gitu ya, ditambah
2 lebih dari atau sama dengan 0,5 pangkat 4 berapa? Yaitu 0,625. Benar gitu? Salah ya. Berapa? 0,625 gitu ya. Sehingga X lebih dari 0,0625 dikurangi 2. X-nya lebih dari berapa? Berapa hasilnya? 0,0625 dikurangi bentar, itu negatif 1,9375. Oke. Kurang lebih seperti itu. Atau dibuat pecahan juga boleh gitu ya. Buat pecahan juga boleh. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sampai sini. Ini sepertinya udah pernah saya bahas juga sih kemarin gitu ya. Saya coba bahas ulang kembali gitu ya. Tentang logaritma. Kemarin tugasnya apa juga ya? Baik, saya lihat dulu. Nggak ada ya. Ternyata nggak ada tugas kemarin itu. Oke, kita lanjut lagi kalau begitu. Nah, itulah kurang lebihnya ya kalau pertidaksamaan. Kita coba bentuk-bentuk yang lain. Misal, contoh misal yang mana ya? Saya clear dulu ya. Contoh yang lain nih. Contoh yang lain. Misal saya punya ini 1/2 gitu ya, log berapa nih, 1/2 log X kuadrat min 7X gitu ya, terus jangan nggak enak angkanya nggak enak. Misalkan ada 2 log gitu ya, X kuadrat min 7X gitu ya, terus kurang dari atau sama dengan, oke, saya ada yang kelewat ternyata, ada yang kelewat. Bentar, ada yang kelewat di sini. Ada yang kelewat step ada yang kelewat satu step. Ini kelewat, saya pakai warna hijau. Nah, kita balik lagi ke contoh yang pertama. Ini ada yang terlewat. Yang terlewat apa? Yaitu selalu disyaratkan ya. Ya, ingat. Jadi ini juga harus syarat. Syaratnya apa? Di mana numerus 2x min 4 itu harus lebih dari 0, 2x lebih dari 4, x-nya lebih dari 2 gitu. Ya.
Sehingga dari sini dari X lebih dari 6 dan X lebih dari 2 kita lakukan cari irisannya gitu ya. Cari irisannya. Kalau kita gambar dalam baris bilangan, yang ini 2, yang ini 6. Kan X lebih dari 2, maka arahnya ke arah positif gitu ya. Terus 6 juga ke arah positif. Cari yang garis bertumpuk di mana? Mulai dari 6 ke kanan gitu ya. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah X lebih dari 6. Tapi bisa jadi tidak seperti ini kadang. Makanya harus disyaratkan. Begitupun coba yang ini. Yang ini juga syaratnya gitu ya. Syarat yang ini juga harus dilakukan syarat gitu ya. Syaratnya X plus 2 harus lebih dari 0. X lebih dari negatif 2. Kalau diperhatikan dalam dua garis bilangan, maka ini min 2. Yang ini min 1,9 dan seterusnya gitu ya. X lebih dari min 2 berarti ke kanan. X min 9 ini juga ke kanan gitu ya. Artinya inilah daerah yang bertumpuk. Sehingga kesimpulannya adalah memang benar bahwa X lebih dari atau sama dengan min 1,9375. Terus kenapa ada sama dengannya gini? Kalau nggak ada tanda sama dengan di sini nih, ini kan nggak ada sama dengan nih, X lebih dari 2 aja tadi ya. Nah, maka ini bahasanya buletannya adalah buletan kosong. Yang ini buletannya penuh gitu ya. Kalau buletan penuh berarti dia termasuk himpunan penyelesaian gitu ya. Jadi jangan sampai ini juga buletannya kosong, ini kosong gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu jadi jangan lupa tentang syarat. Oke, silakan kalau kalian mau screenshot terlebih dahulu. Ini saya mau hapus semuanya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya, saya clear ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau misalkan kita punya contoh yang lain ya. Saya punya misal 2 log X kuadrat min 7X gitu ya. Kurang dari atau sama dengan 2 log 18 gitu ya. Nah, ini gimana nih? Pertama syarat dulu ya, syarat dulu. Syarat gitu ya. X kuadrat min 7X harus lebih dari 0. Kalau syarat ya, ini aja nih yang ada variabel X-nya. Maka ini gimana caranya? X keluarkan, buka kurung, X kuadrat bagi X, sisanya X. Min 7X dibagi X negatif 7 gitu kan. Memfaktorkannya seperti itu. Memfaktorkan kalau C-nya 0, maka kayak gini gitu ya. Sehingga dari sini kita punya 2. Yang pertama ada X sama dengan 0, lalu ini juga X min 7 sama dengan 0, maka X sama dengan 7. Kita buat garis bilangan, ada 0, ada 7. Kita uji. Kalau ada tanda pertidaksamaan diuji. Ya. Nah, ini ada berapa daerah? Ada 3 daerah. 1, 2, 3. Gitu ya. Kita ambil sembarang titik di antaranya, di antara ini nih, misalkan di antara 0 dan 7 boleh, di antara 7 ke kanan juga boleh, atau ke 0 ke kiri juga boleh gitu ya. Ambil menurut kalian yang paling mudah. Tapi nggak boleh mengambil yang sebagai pembatas ini. 0 dan 7 itu nggak boleh dipakai. Yang kita ambil yang paling mudah adalah X sama dengan 1 misal. Yang kita ambil adalah X sama dengan 1. Kan boleh, karena di antara 0 dan 7. Berarti kita menguji di daerah tengah-tengahnya. Nah, kalau udah dapat diambil X sama dengan 1 sebagai titik ujinya, masukin ke sini, ke yang atas. Ganti X-nya dengan 1. Ini berarti 1 gitu ya. Ini 1 gitu kan. 1 dikurangi 7, negatif 6. Negatif 6 dikali 1, negatif 6. Artinya hasilnya bernilai negatif gitu kan. Berarti daerah 0 dan 7 itu adalah negatif. Maka yang kanan itu pasti positif dan yang kiri pun pasti positif. Karena selang-seling biasanya gitu ya. Paham di sini ya untuk mengujinya ya.
Boleh nggak Pak kita ngambil di sini X sama dengan 8? Boleh aja, cek aja coba. Berarti ganti X-nya 8, ini pun 8. 8 kurangi 7, 1. 1 dikali 8, positif 8. Berarti hasilnya bernilai positif. Artinya kalau begini, kalau misalkan seperti itu, simpulannya gimana Pak? Nah, simpulannya begini. Lihat tanda pertidaksamaan. Gitu ya. Kalau tanda lebih dari, maka positif yang diambil. Kalau tanda kurang dari, maka negatif yang diambil. Karena ini tandanya lebih dari, maka seret yang diambil yang positif. Lalu seret ke sana. Yang tengah-tengah nggak diambil. Sampai di sini terlebih dahulu, nanti baru itu tentang syaratnya. Selanjutnya baru ke penyelesaian. Langkah penyelesaian berarti masuk lagi 2 log X kuadrat min 7X dikurangi atau kurang dari atau sama dengan 2 log 18 gitu ya. Nah, caranya karena basisnya sudah sama, coret gitu kan. Cuman tandanya berubah nggak nih? Lihat, ini basisnya 2. Kalau basisnya 2 lebih dari 1 kan, maka nggak perlu berubah tandanya. Tetap kurang dari 18, kayak gitu. Pindahkan ke ruas kiri, maka X kuadrat min 7X dikurangi 18 kurang dari atau sama dengan 0. Gitu kan? Lalu faktorkan, maka ketemunya adalah faktornya berapa ini? Berarti ini X, yang ini X, ini min 9, ini plus 2. Gitu kan? Kalau dikalikan hasilnya negatif 18, kalau dijumlah hasilnya min 7. Ya berarti benar ya, min 9 sama 2 gitu ya. Nah, berarti kan faktornya seperti ini, maka kita lihat akar-akarnya. X min 9 sama dengan 0, X sama dengan 9. Atau X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Kayak gitu. Baik, nah udah ketemu nih, baru bikin garis bilangan lagi gitu ya. Ada negatif 2, ada 9 gitu ya. Nah, kalau yang ini kita lihat tandanya. Karena ada tanda sama dengan, maka bulatannya penuh dulu. Ini juga bulatan penuh. Terus udah gini gimana Pak? Diuji lagi? Iya, betul, diuji lagi. Gitu ya. Ambil lagi sembarang titik yang berada di antaranya, atau 9 ke kanan, atau 9 min 2 ke kiri. Boleh. Tapi yang paling mudah menurut kalian apa? Ya di antara 2 dan 9 ada bilangan X sama dengan 0 gitu. Nah, X sama dengan 0 ini kita masukin gitu ya. Masukin ke mana? Ke yang tadi, bukan ke yang sini ya. Tapi ke sini nih, ke sini nih. Yaitu X sama dengan 0 ganti. Ini 0, yang ini 0, lihat ke kiri layarnya, kursor ke kiri. Berarti 0 dikurangi 9, negatif 9. 0 ditambah 2, positif 2. Gitu kan? 0 dikurangi 9, negatif 9. 0 ditambah 2, positif 2. Maka min 9 dikali 2, negatif 18. Berarti nilainya bernilai negatif. Berarti daerah min 2 ke 9 itu negatif. Lalu yang kanan kirinya positif juga, Pak? Iya, positif. Artinya bukan selalu begini ya. Pokoknya selang-seling. Bisa jadi min plus min, bisa jadi plus min plus, seperti itu. Tapi nanti juga ada yang min min plus, atau plus plus min, atau min 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 terus, gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Karena tergantung fungsinya juga, gitu ya. Cuman untuk kuadrat memang seperti ini, gitu ya. Terus yang diambil yang mana, Pak? Yang diambil, lihat tandanya. Di sini tandanya apa? Kurang dari. Kalau kurang dari yang diambil yang bernilai negatif. Berarti daerah negatif yang di tengah kan? Gitu. Langkahnya terakhir. Ini langkah terakhir adalah gabungkan semua garis bilangan yang tadi. Ada berapa? Ada min 2, yaitu bulatannya penuh. Ada 0, bulatan kosong. Ada 7, bulatan kosong. Ada 9, bulatan penuh gitu ya.
Terus kalau udah begitu, hasilnya yang mana? Lihat ke sini. Hasilnya gini kan? Kita lihat dari yang syarat. Syarat itu dari 0. 0 itu katanya ke mana? Ke kiri. Oke, ke kiri ya. Terus 7 kemana? 7 ke kanan. Ya, oke, 7 ke kanan. Gitu ya. Terus selanjutnya apa lagi? Baru penyelesaian tadi ada min 2 ke 9. Nah, set, gitu kan? Sehingga gimana kalau gini? Cari yang bertumpuk. Yang bertumpuk daerah mana? Mulai dari min 2 hingga kemana? Hingga ke 0. Dari sini 0 ke 7 nggak bertumpuk. Bertumpuk lagi di 7 9. Jadi kalau begitu, simpulannya adalah X di antara 0 dengan min 2 atau X di antara 9 dan 7. Gitu. Karena yang bertumpuk di situ saja. Ya. Itu kalau misalkan fungsinya kuadrat. Memang kita harus menguji titik ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, baik, kita coba mana nggak bentar ya. Nah, misalkan ada lagi ya, saya hapus dulu ini ya. Sok silakan yang mau screenshot terlebih dahulu. Jadi saya lanjutkan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik. Nah, nomor 11. Sekarang coba misalkan contoh yang lain. Contoh yang lain adalah misal begini, 2 log kuadrat X min 2 log X dikurangi 2 lebih dari 0. Nah, ini berbeda ya kan? Artinya bentuk kuadrat, pertidaksamaan kuadrat logaritma. Nah, gimana nih? Caranya gini, teman-teman. Karena kalau misalkan log pangkat 2 di sini artinya logaritma yang dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi yang pertama seperti hal kemarin kita mencari persamaan kuadrat logaritma, langkah awal adalah memisalkan gitu ya. Atau syaratin terlebih dahulu gitu ya. Oke, syarat dulu ya. Di sini ada syarat, di mana syaratnya apa? X-nya harus lebih dari 0 kan ini X gitu ya. Ini min 2 bukan basis. Kalau misalkan basis dia pasti dikurungin. Ini bukan numerus. Kalau misalkan X min 2 ini numerus, maka pasti dikurungin ya. Berbeda kalau misalkan begini artinya X min 2 adalah numerus. Tapi kalau misalkan seperti ini artinya numerusnya cuma X min 2 itu bilangan di luar itu. Gitu ya. Ini syaratnya berarti hanya X dengan X yang di sini. X-nya lebih dari 0. Nah, selanjutnya. Syaratnya udah itu aja. Selanjutnya adalah memisalkan. Misal P sama dengan 2 log X gitu kan. Maka hasilnya jadi gimana? 2 log kuadrat X maka jadi P kuadrat dikurang P dikurang 2 lebih dari 0. Faktorkan seperti hal variabel X gitu kan. Maka ini P, yang hasilnya dikali min 2 dijumlah min 1. Berarti min 2 plus 1 gitu ya. Oke, selanjutnya adalah selanjutnya kita lihat P min 2 sama dengan 0, maka P-nya 2, P plus 1 sama dengan 0, P sama dengan min 1, gitu ya. Maka setelah ini apa lagi? Setelah ini kita cek ke dalam garis bilangan.
Berarti min 1, yang ini 2 bulatan kosong, kosong gitu ya. Uji seperti tadi, ambil sembarang titik. Di sini ada gitu ya, X sama dengan 0. Masukin, X ya, P ya. P sama dengan 0. 0, 0. 0 dikurangi 2, negatif 2. 0 ditambah 1, positif 1 gitu ya. Berarti hasilnya kalau dikalikan negatif gitu kan. Selanjutnya adalah apa nih? Yaitu pasti ini positif, yang ini pasti positif, selang-seling kan. Lihat tandanya, karena tandanya lebih dari, maka tadi apa yang diambil? Yang positif. Yang diambil yang positif. Gitu ya. Udah gini gimana? Ya udah gini kita tinggal simpulin gitu ya. Kita simpulkan. Gimana nih nyimpulinnya gitu ya. Berarti kita sebelum disimpulkan gitu ya. Kita rubah dulu. Rubah dulu apanya nih? Ini kan berarti P-nya, kalau gitu kesimpulannya P kurang dari min 1 atau P lebih dari 2. Gitu kan. P kurang dari 1 atau P lebih dari 2. P-nya berapa tadi? Rubah lagi. P-nya adalah 2 log X kurang dari min 1 atau 2 log X lebih dari 2. Gimana penyelesaian yang ini? Pakai yang tadi. X kurang dari 2 pangkat min 1 atau X lebih dari 2 pangkat 2 pangkat 2. A-nya 2, C-nya 2. Karena nggak berubah, karena basisnya lebih dari 1, maka tandanya tidak berubah. Maka ini X lebih dari 1/2, yang ini X lebih dari 4. Baru gabungin sama syarat. Syaratnya gimana? Syaratnya gini. Syaratnya berarti kan ada 0, ada 1/2, ada 4 gitu kan. Berarti 0 itu ke arah kanan, karena lebih dari itu ke arah kanan ya. Setengah ke arah kiri. Berarti terus 4 ke arah mana? Ke arah kanan. Harusnya yang tiga-tiga ditumpuk. Enggak, kalau ini 2 sama syaratnya gitu. Jadi ini jawabannya bertumpuk yang 2. Maka kalau begitu simpulannya X-nya kurang dari atau di antara setengah dan 0 atau X lebih dari 4. Gitu. Ya. X-nya di antara setengah dan 0 dan X lebih dari 4. Itu kalau misalkan bentuknya persamaan kuadrat. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu 5 menit lagi kurang lebih. Apa enggak ada yang katanya boleh. Oke, kalau nggak ada, mungkin itu aja materi kita kali ini. Nanti saya share untuk video linknya. Ya. Oke, baik. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oh ya, untuk berarti yang hadir hari ini ada 10 orang ya. Nggak apa-apa.
Oke, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.